Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses permainan team building kali ini? Ya, tuliskan 5 poinnya saja, 5 poin. Tak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak tambah lama kita selesainya. Nanti udah hangus barang di belakang itu. Ya. Tuliskan 5 hal yang Anda pelajari dari proses team building ini. Ya, di kertas itu ditulis nama kelompok, kemudian poin pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apa saja yang Anda pelajari? Selamat malam Pak Direktur. Nah, ini Pak Direktur kami, tepuk tangan untuk beliau. Bagi beberapa CU beliau sudah tidak asing ya, karena beliau ini mengajar menjadi dosen terbang se-Indonesia untuk CU-CU ya, ke Atambua, ke Surabaya, ke Bogor, sampai Aceh. Kalimantan itu udah hafal dia, dimana sampai kampung-kampung kecil beliau hafal, memberi pembelajaran atau memberi ilmunya kepada pengurus, pengawas, manajemen dan anggota-anggota CU. Ya, pertanyaannya masih ingat? Tuliskan 5 hal yang Anda pelajari dari team building ini. Ya, yang Anda pelajari 5 saja. Kaitkan dengan team building. Permainan ini apa yang kita pelajari? Wah, sengaja ini Pak Ketua ini. Diskusi ya. Kalau diskusi berarti Anda mengeluarkan pendapat. Mikir, keluarkan pendapat. Jangan hanya dipikir dan tidak dikeluarkan ya. Harus dikeluarkan, disampaikan. Ya. Apa yang Anda pelajari dari permainan team building kali ini? Ya. Nah, ditulis 5 poin. 5 poin yang Anda pelajari. 1, 2, 3, 4, 5. Poin-poinnya apa? Oke, ada yang udah selesai? Lumba-lumba udah selesai ya? Udah 5 poin ya? Oke, bagus. Oke. Loh, kok di belakang? Nggak mau jadi induk keladi. Kalau induk keladi kan di tengah. Jadi induk keladi. Aduh, kertasnya besar, tulisannya kecil, nggak bisa baca. Terlalu hemat. Lumba-lumba sudah selesai. Elang berapa poin? 5 poin saja ya, 5 poin. Gajah juga selesai, kemudian macan sudah selesai juga. Oke, udah. Ya.
Oke, saya minta tolong untuk satu mic. Satu mic. Baik. Saya minta kepada lumba-lumba karena udah selesai, tolong bacakan poin-poin inti dari pembelajaran kamu. Silakan lumba-lumba. Bacakan 5 poin pembelajaran yang Anda dapatkan hari ini. Baik, selamat malam teman-teman. Masih semangat? Masih ya. Baik, dari kelompok lumba-lumba, saya perwakilan akan membacakan 5 pembelajaran yang kami dapat selama 1 hari ini. Yang pertama itu belajar mendengarkan, karena biasalah ya kalau kita banyak kepala, banyak orang dalam satu tim mempunyai banyak sekali ide, itu terkadang kalau tidak saling mendengarkan bisa tidak terdengar lah suaranya itu. Jadi kami tadi sempat belajar terkait dengan mendengarkan pendapat dari teman-teman tim. Lalu yang kedua ini terkait dengan kerjasama tim. Lalu yang ketiga inisiatif. Yang keempat fokus, dan yang kelima itu terkait dengan kepemimpinan. Baik, terima kasih kelompok lumba-lumba. Saya tanya balik ke teman-teman lumba-lumba. Anda sebagai staf CU atau orang di manajemen, atau mungkin Anda pengurus, atau Anda mungkin pengawas, atau bahkan juga anggota, terutama Anda sebagai staf ya. Kira-kira poin mana yang paling penting yang Anda bisa kaitkan dengan pekerjaan sehari-hari Anda di CU-mu? Poin yang mana? 1. Siapa yang mau ngomong? Satu aja. Apa? Kerja sama tim? Oke, siapa yang mau menjelaskannya? Bantu saya jelaskan. Berdiri. Ya. Kenapa perlu kerja sama tim? Silakan. Lumba-lumba. Atau mau saya tunjuk? Kenapa diskusi modern ini penting sebagai staf? Oke, baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok lumba-lumba. Kenapa pentingnya kerjasama tim di dalam tempat kerja ya? Jadi saya sudah beberapa kantor ya pernah tugas. Jadi memang begitu penting kerjasama tim ya. Ketika kita tidak bisa bekerja sama tim, maka beban pekerjaan itu terasa berat ya. Seberat apapun beban pekerjaan, ketika kita laksanakan bersama dengan tim, itu akan terasa ringan. Jadi itu ya, ketika kita tidak bisa kerja sama tim, maka yang satu ke sini, yang satu ke sana, ujung-ujungnya apa yang menjadi target kita tidak tercapai. Baik, jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Baik, terima kasih lumba-lumba. Nah, salah satu yang muncul penyakit kita bekerja di CU adalah salah satunya adalah saling menyalahkan. Ya, menyalahkan manajernya, menyalahkan OB-nya, menyalahkan staf kasirnya, kan? Menyalahkan Pak Tua, Ketua. Ya, nah beban berat kalian waktu permainan ngangkat di jaring itu tadi siapa? Beban yang paling berat? Hah? Ngangkat siapa? Yang pakai baju Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berikutnya kita lihat kelompok macan ya. Kelompok macan, sebutkan poin yang kamu pelajari dari team building kita hari ini. Siapa yang mau ngomong? Ya. Baik, selamat malam semuanya. Ini kami dari kelompok macan, Mama Cantik. Jadi hasil
hasil dari kerja keras kami hari ini. Kami akan membacakannya, hasil kerja keras. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kekompakan. Yang ketiga, saling percaya. Yang keempat, optimis. Yang kelima, cinta kasih, rela berkorban. Kemudian saya akan menjelaskan kerjasama. Kerjasama sudah. Cinta kasih. Ini mungkin ini yang agak unik ya. Ada rela berkorban. Jadi kenapa ada di sini kami masukkan poin cinta kasih? Karena di suatu pekerjaan kita tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan itu tanpa cinta. Jadi cinta itu cinta dalam melakukan pekerjaan kita, dengan bidang kita, dengan sesama. Itu penting. Jadi kalau kita tidak bisa cinta dengan tempat kerja kita, pekerjaan kita, saya yakin itu, jangan berbohong, itu tidak bakalan bisa selesai pekerjaannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Itu. Kemudian rela berkorban ini, sebenarnya rela berkorban ini kita bekerja ini kan ada yang misalnya, oh kamu bisa seperti mengerjakan pekerjaan ini, kamu bisa. Tapi kita juga tidak bisa, juga tidak membantu sebenarnya. Dia berkorban dulu. Kamu aja dulu, tapi saya bantu. Seperti itu. Jadi pekerjaan itu harus ada yang bisa kita korbankan, tapi jangan kita tinggalkan. Seperti itu. Terima kasih. Kata-kata hari ini, tetap semangat, kerja keras meskipun dibully nggak Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Macan. Berikutnya kelompok ini aja deh. Nih. Kancil. Ya, siapa yang mau ngomong? Ayo. Kancil. Sebutkan 5 poin yang kamu pelajari dan jelaskan salah satunya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum membacakan poin penting, satu buah pantun. Sudah lama tidak ke hulu, pergi ke hulu memetik padi. Kami bangga sebagai generasi CU. Hidup sejahtera akan kita tuju. Terima kasih. Oke, baik. Jadi hasil yang dapat kami petik yang pertama adalah kerjasama atau kerja tim. Jadi sebuah lembaga besar akan menjadi hampa kalau tidak ada kerja tim. Kemudian yang kedua, itu ada komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi yang baik sebagai lembaga besar, lembaga keuangan, tentu akan menjadi sulit dipercaya oleh anggota lain. Jadi di dalam sendiri harus ada komunikasi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, saling support, saling dukung. Jadi kalau tidak mendukung teman kita, rekan kita, ya pekerjaan kita juga akan tidak dipercayakan oleh teman kita. Jadi saling support, saling menyemangati. Ketika ada persoalan, bicarakan baik-baik. Begitu. Nah, kemudian solidaritas. Jadi di dalam CU kental sekali namanya solidaritas, saling peduli, ya. Tidak mungkin kita membiarkan teman kita menderita, anggota menderita, tidak mungkin. Jadi kita harus saling tolong menolong. Kemudian berikutnya, sebagai generasi muda, tentu kita suka tantangan. Nah, dengan ada tantangan baru kita semakin banyak belajar, ilmu juga kita akan semakin bertambah dengan adanya tantangan baru. Demikian dari kelompok Kancil. Demikian, terima kasih. Baik, karena beliau sudah menjelaskannya secara poin-poin, jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Kancil. Berikutnya kelompok Elang.
dibully? Oh, dengarkan semua. Diam, yang ada yang bicara ya, saya bicara. Pantun. Saya pantun juga nih ya. Makan pagi sepiring berdua. Rasanya enak tiada tara. Awas toh pandai menggoda. Diam-diam wataknya buaya. Udah Pak. Kita dari kelompok Elang, ini kelompok yang paling kompak ya. Dan kelompok yang lain ya yang menghormati saya para panitia. Yang menghormati saya para panitia ya. Ya, pertama itu pelajaran yang kita dapat dari kegiatan main game tadi dari pagi sampai sore. Walaupun ada 5 poin ya. Pakai bahasa Inggris ya? Inggris aja kali ya? Pakai bahasa Inggris ya? Enak dikit ya? Karena ini bercepat dari Indonesia aja lah, bahasa Inggris aja. Poin pertama kekompakan dan kerjasama. Ya. Lihat tadi permainan tadi kan luar biasa tuh. Karena tidak ada kekompakan, nggak ada kerjasama, itu kan perjalanan berat sebenarnya. Sehingga buyar juga urusannya kan. Sebenarnya kalau suatu pekerjaan dilaksanakan dengan kekompakan dan kerjasama pasti akan mudah dikerjakan dan akan hasilnya juga akan maksimal. Pertama itu. Begitu juga di SEO. Kalau kita bekerja sama, kompak dalam tim di SEO itu, pasti di SEO itu akan berkembang dengan baik. Coba kalau kerjasama nggak berjalan baik, SEO pasti akan berantakan. Contoh coba dah. Yang pada berantakan itu, SEO yang kagak pada berantakan itu kerjasama yang nggak berjalan. Iya, buktikan sendiri, coba masing. Iya, mikir, masa saya mikir sih? Tidak. Dua, fokus pada tujuan. Nah tadi kita lihat tuh, partai bola tadi kita tarik-tarikan menang itu kan, ada bola di atas. Itu kalau nggak fokus pasti jatuh. Nah makanya ketika pertama saya nggak ikut itu, ya boleh jatuh. Ketika saya suruh fokus, saya turun tangan sebagai ketua, itu sampai pada tujuannya. Ya, tuh, ya. Jadi bagaimanapun harus fokus. Tadi pertama kali kelompok saya tuh lagi nggak berfokus jatuh. Ketika saya turun sebagai ketua tanggung jawab seluruh biasa, fokus sampai pada tujuannya. Makanya saudara sekalian, kalau bekerja itu fokus. Ya, begitu juga kalau cinta sama orang fokus yang lain. Ya. Ketiga, saling percaya. Ya, saling percaya, mutual apa itu? Belief mutual ini apa? Saling percaya. Di antara kita. Kalau tidak ada saling percaya, repot. Kenapa? Kepercayaan itu suatu nilai yang mahal. Di SEO itu adanya modal utama kepercayaan, bukan yang lain. Kalau anggota sudah percaya kepada SEO-nya, SEO percaya pada anggota, insya Allah SEO akan berkembang. Ya. Mana? Oh, ada orang ya? Ya, saya nggak ada orang di sana. Ya. Ya, yang keempat. Ini apa sih nih? Membuat perencanaan strategi dan menyelesaikan persoalan untuk mencapai tujuan. Kenapa tadi sering gagal? Karena kita nggak ada perencanaan, tiba-tiba mendadak spontan suruh turun ke bawah. Ya, dapat persiapan. Harusnya perencanaan siapkan dulu bagaimana cara melaksanakan apa. Tadi buru-buru semuanya kan, hingga nggak berhasil juga. Bola jatuh. Yang satu tangannya apa? Megang bola megang pralon terlalu kencang ya. Jadi bola jatuh. Jadi itu apa? Tidak ada perencanaan dan strategi yang matang. Yang terakhir, solidaritas partisipasi anggota. Nah itu penting. Karena bagaimanapun SEO lahir dari nilai-nilai solidaritas. Nah, nilai solidaritas ini sangat penting sekali. Mengapa banyak SEO juga mengalami degradasi atau reideologi karena solidaritasnya telah luntur. Oleh karena itu, saya berharap semuanya dari sini anak muda jaga solidaritas. Itu. Nah, terima kasih. Ya, pantunnya. Jalan-jalan ke Rakadena. Pulangnya kita naik mobil. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Kelompok
Walaupun tadi kabur. Ya, kelompok Jaguar, siapa? Bacakan poin-poinnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3, nama timnya tim Jaguar. Dari semua rangkaian kita hari ini tadi, kami dapat menyimpulkan 5 poin. Terbukti dengan 5 poin ini, terbukti dengan kemenangan kami tadi, dan kami percaya bahwa kemenangan yang paling banyak hari ini adalah diraih oleh kelompok Jaguar. Kelima poin ini, yang pertama kekompakan tim, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komunikasi tim, yang keempat kerja keras, dan yang kelima fokus. Nah, dari kelima poin ini kami menyimpulkan satu poin yang paling penting dari kelima poin ini adalah tentang komunikasi tim. Bahwa kami yakin dan percaya tanpa kerja sama tim, tanpa komunikasi yang baik antara tim, maka segala perencanaan kita akan tidak terarah. Jadi dalam satu lembaga, terlebih khusus di bidang koperasi, dibutuhkan komunikasi tim sehingga semuanya dari setiap perencanaan kita akan berjalan lancar dan tentunya akan tercapai tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok Jaguar. Dan yang terakhir kelompok apa ini? Gajah. Kata orang Ngabang, gajah. Siapa yang mau ngomong? Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Gajah menyimpulkan ada 5 poin yang kami dapatkan dari permainan hari ini. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua kerja keras, yang ketiga disiplin, yang keempat kebersamaan, dan yang kelima itu tanggung jawab. Jadi dari kelima ini menurut kami yang semuanya penting sebenarnya, tapi yang paling penting itu tanggung jawab. Kenapa seperti itu? Kalau tadi dari tim Jaguar mengatakan hari ini kemenangan banyak diraih mereka, dan hari ini kami banyak mengulang permainan kayaknya. Karena dari tadi kami sering jatuh, tapi kami bertanggung jawab. Kami harus menyelesaikan permainan atau perlombaan yang diadakan oleh panitia. Kemudian kalau dalam pekerjaan kita juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas dan fungsi tupoksi pekerjaan kita masing-masing di kantor kita masing-masing. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semua. Ya, kita diminta untuk merefleksi. Merefleksi itu apa? Untuk menarik kembali pelajaran. Poin-poin yang udah kita tulis ini, ya, benar enggak selama ini udah kita amalkan di dalam pekerjaan kita di CU? Ya, jangan-jangan kita ini hanya nulis doang, kerja sama tim. Misalnya, di TP-mu bagaimana? Kolaborasi kamu dengan teman-teman di TP bagaimana? Jangan lihat sebelah-sebelahnya, tanya pada diri sendiri. Puji Tuhan. Kemudian fokus enggak kita menyelesaikan pekerjaan kita. Sebelum kamu membantu orang lain, selesaikan dulu pekerjaan utamamu. Ya, jangan repotkan kawan. Setelah selesai pekerjaan utamamu, bantulah orang lain. Jangan sampai pekerjaanmu dikerjakan oleh orang lain. Ya. Jangan sampai, karena itu akan membebani orang lain. Artinya kamu tidak punya kapasitas. Artinya kamu tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena menyelesaikan pekerjaan kita sendiri pun tidak bisa. Ya, itu. Kemudian poin apa lagi? Misalnya inisiatif, ya. Belajar mendengarkan poin-poinnya. Apalagi kerja keras, disiplin. Nanti boleh teman-teman foto, ya, foto poin-poinnya itu. Pulang dari sini, ya, pulang dari kegiatan ini, refleksikan, lihat, apakah saya sudah mengamalkan ini.
poin-poin. Ini 5 nih. Kalau digabungkan bisa 30 poin. Mungkin ada yang sama, paling tidak anggaplah 20 poin. Kalau kita laksanakan poin-poin itu, maka walaupun kamu sudah berhenti di CU, kerja dimanapun kamu, maka kamu akan mengeluarkan kemampuan terbaikmu. Karena apa? Prinsip-prinsip itu sudah kamu pegang. Nah, maka di setiap outbound itu ada pembelajaran. Apa? To do, ya, to feel, to know. To do apa? Kamu lakukan tuh, ya, merayap, misalnya. Kamu lakukan tuh panjat tebing, ya, di Takeshi Castle. Kamu lakukan tuh berjalan di roda yang bergantung, kan? You do, kamu lakukan. Kemudian kamu rasakan bagaimana kamu ditolong oleh teman-teman, diangkat untuk melewati lubang, untuk melewati tali, ya. Kemudian baru kamu tahu, oh ternyata begini kerja sama tim. Kamu udah naik di ketinggian sampai 3 meter, berani enggak? Ada yang tadi saya lihat untuk gerakan kakinya pun susah. Lalu kawannya lain bilang, begini caranya, begini, kan? Baru kamu rasakan, baru kamu tahu. Ya, jadi pada malam hari ini sebagai orang muda yang menjadi energi baru CU, teman-teman melihat inilah proses pembelajaran yang ringan, yang ringkas, yang benar-benar nyata. Jadi tidak hanya teori, bagaimana kita membangun tim, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkorban, dan bagaimana kita menang. Kenapa kami kalau Anda menang itu tidak berlomba dengan kelompok lain? Karena kita punya banyak CU, ya, di Kalimantan Barat ini aja banyak CU, dan CU-mu tidak berlomba dengan CU lain. Kamu punya waktu untuk berhasil sendiri di CU, ya. Ada yang asetnya kecil, ada yang asetnya besar. Kita tidak saling berlomba, tetapi sama-sama maju sesuai dengan waktu yang kita miliki. Itu. Maka ketika waktu itu udah habis, kalian tidak bisa menyelesaikannya, Anda tidak berhasil. Tetapi ketika waktu kami berikan dan Anda berhasil dan semuanya berhasil, berarti semuanya bisa memenuhi keinginan atau tujuan dari apa yang telah ingin dicapai. Itu kira-kira ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat lagi, ya, jangan lihat orang lain, kita sendirilah belajar. Saya ternyata di TP begini-begini, saya ternyata melayani anggota tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan cinta. Saya kerja di CU saya ini hanya mengharapkan gaji, ya. Berarti cintamu terhadap lembaga berkurang. Sesulit apapun, selama kita masih cari makan di situ, rasa cinta, tanggung jawab harus ada. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah pembelajaran atau yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah itu mau diamalkan di CU, tetapi sebagai aktivis yang unggul kita harus mengamalkan itu. Ya, kalau tidak, sia-sialah apa yang kita dapatkan satu hari ini. Saya harap tidak demikian. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Iya, tidak ada ya. Baik teman-teman, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sesi refleksi kita cukup, tidak perlu berat-berat karena nanti teman-teman itu api unggunnya udah mau padam. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur, jangan tanya saya, nanti tanya Pak Direktur saya saja. Hadiahnya hadiah. Hadiah nanti. Hadiah nanti nyusul. Nanya hadiah Pak ya. Oke, sekali lagi kami minta maaf kalau dalam proses ini ada yang tersinggung ya, karena tadi saya juga agak stretching sedikit kepada mereka yang agak ngeyel-ngeyel. Maksud saya supaya harus ada kerjasama dari masing-masing orang, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi supaya Anda berproses bersama dengan yang lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sesi refleksi saya tutup dan terima kasih untuk kita semua.
Saya kembalikan ke Pak MC. Thank you, Mr. Tain. Sebelum kami kembalikan teman-teman ke panitia, untuk Kak Diva dan Bang Sony nanti silakan bergabung sama kami. Untuk kejuaraan tadi akan diumumkan oleh Bung Hendrik. Silakan ke sini Bung Hendrik. Baik, ini yang ditunggu ya. Baik, saya tidak berlama-lama karena minggunya itu udah memadam, terus banyak yang harus dibakar-bakar ya. Baik, ada beberapa kriteria yang kami fasilitator nilai, itu tidak dapat diganggu-gugat, hak prerogatif Dewan Penilai. Saya bacakan kriterianya. Yang pertama itu kompak dan yel-yelnya yang terbaik. Kemudian mengikuti penuh arahan dari fasilitator dengan tertib. Kemudian kelompoknya gesit. Kemudian menyelesaikan 4 dari 5 games. Yang tersulit itu games. Yang paling tersulit kami menentukan kriteria yaitu bridge of pipe. Karena di banyak sekali kami menangani outbound, banyak sekali yang tidak menyelesaikan games ini. Ini yang paling sangat-sangat sulit. Ya, itu yang games yang kami kriteriakan sangat sulit. Kemudian yang terakhir, kriteria yang kami nilai itu adalah komunikasi tim. Itu yang paling utama. Ketika komunikasinya baik, maka semua akan gamenya terselesaikan dengan baik pula. Baik, untuk juara pertama menyelesaikan dari 5 game. Siapa? Kelompok Jaguar. Ketua kelompoknya maju ke depan. Semua game terselesaikan dengan baik berkat komunikasi tim yang baik. Kemudian juara kedua, ini tidak dapat diganggu-gugat walaupun Anda semua protes, tapi semuanya sudah baik. Kemudian di lain kesempatan kita bertemu. Semoga game-game yang kami suguhkan, kami tampilkan, tidak ada yang mencederai hati dan fisik teman-teman semua. Juara kedua yaitu kelompok lumba-lumba. Baik, hadiah ini akan diserahkan oleh Bapak JM. Kepada Bapak JM kami silakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat kami tunggu Bapak. Fasilitator karena kami yang punya penilaian dan ada dewan jurinya. Kami tidak bisa sebutkan siapa, tapi karena ada dewan jurinya di belakang kami. Baik, silakan foto bersama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sangat bahagia selalu. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada panitia kami, silakan. Baik, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bung Tain, saya mewakili teman-teman, mewakili Bung Hendrik, lambaikan tangan Bung Hendrik dulu, mewakili Bung Ignatius, mewakili Kak Vera, mewakili Cece Lena, Diana, Ega, dan Bapak Alibata, dan saya Endi. Kami minta maaf jika ada yang kurang berkenan selama proses kita. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau ketemu jangan lupa negur, karena kami mau
yang cantik ganteng. Berikutnya acara akan dikendalikan oleh panitia. Kami kembalikan teman-teman kepada panitia. Tadi pagi sudah diserahkan, malam ini kami kembalikan. Kak Melania, kesini Kak. Mic ini sekarang untuk Anda. Tepuk tangan untuk Kak Melania. Oke teman-teman, selamat malam. Belum kedengeran. Selamat malam. Masih semangat? Udah mau pulang? Iya pulang dulu gitu. Belum ya? Teman-teman, oke, selamat malam. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman dari LCI Lintas Cakrawala Indonesia. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk LCI. Wow, keren banget. Terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa menjadi ilmu dan bekal untuk teman-teman semua. Kami juga mohon maaf apabila teman-teman tadi banyak melakukan kesalahan, tutur kata mungkin nanti jangan dimasukin ke hati, dimasukin ke kantong aja. Nggak bercanda. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita, karena di belakang api unggunnya juga sudah hampir padam, tapi saya yakin dan percaya semangat teman-teman tidak pernah padam, betul? Oke, baik. Saat ini kita sudah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat General Manager Inkopdit, ada Bapak Stepanus T. Siagian. Untuk sesi selanjutnya kami langsung saja akan memberikan kesempatan kepada Bapak Stepanus T. Siagian untuk menyampaikan pengarahan kepada kita semua. Teman-teman, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Stepanus T. Siagian. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat apa ini ya? Selamat malam. Masa depan CU. Selamat malam masa depan CU. Ya, teman-teman, masa depan CU ada di tangan teman-teman semua. Kami yang saat ini sedang berada di posisi masing-masing, suatu saat karena seleksi alam harus mengakhiri volunteerisme kami di CP. Karena itu estafet harus segera dipersiapkan. Titik inilah awal kita. Titik hari inilah kita akan memulai estafet tersebut. Itulah kenapa pada hari pertama, pada hari ini kita diajak pergi keluar dari kantor kita, dari rutinitas masing-masing. Karena sesungguhnya pelayanan kita adalah di. Namun besok kita akan kembali ke ruangan. Jadi silahkan dicek di name tag masing-masing. Ada nomor 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Terakhir, kalau saya nggak salah. Ya, nah itu adalah posisi teman-teman duduk di meja. Besok kegiatan akan dilaksanakan sepenuhnya di Hotel Orchard Ayani di lantai 8. Nah, jadi silahkan lihat di name tag saya nomor berapa. Semalam panitia sampai tengah malam sudah menyiapkan kursi dan menata di mana posisi kita masing-masing untuk duduk. Ya, apa acaranya? Tadi setelah membawa Pak Ketua Inkopdit ke Rumah Radang karena kegiatan yang sama juga diselenggarakan ya dalam rangka memperingati Hari CU Internasional. Tadi ketemu juga dengan Pak Alibata. Ya, setelah itu saya ke bandara karena saya menjemput 2 fasilitator. Satu fasilitator yang akan bicara di talk show pagi. Yang kedua
fasilitator yang akan berbicara di setelah jam makan. Ya. Nah, fasilitator yang kedua ini cukup unik. Kalau kita bicara fasilitator, berapa umurnya kira-kira? 40-an, 50-an, 30-an, 70-an? Oh salah. Siapa bilang 20-an? Ya, 21 tahun. Tapi sudah menduduki posisi sebagai ketua youth committee di lain negara, sebenarnya dekat dari Kalimantan, di Filipina. Kita belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan dan sudah berjalan di negara lain. Usianya masih 21 tahun, masih berstatus sebagai mahasiswi. Tetapi bulan Agustus kalau saya nggak salah, dia sudah mewakili institusinya untuk bicara di negeri ya. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Yang pagi itu adalah seorang pengajar. Seorang pengajar yang kalau kayaknya belum sih. Kalau ada yang pernah ikut Rat Inkop di Surabaya, beliau salah satu sumber. Nah, beliau berasal dari sebuah institusi yang memang punya pengalaman untuk mendorong keaktifan kaum muda. Bahkan tadi saya sudah bicara dengan beliau. Mohon doanya, kami sedang menggodok program perkuliahan untuk semua karyawan CU dengan hybrid system. Jadi ada 3 kali kemungkinan, awal, tengah, dan akhir di tiap semester offline. Tetapi selanjutnya seluruhnya akan bisa dilakukan secara online. Nah, harapannya dulu CU mendapat karyawan yang mau, gitu ya. Jadi jurusannya macam-macam. Sekarang ke depan melihat tantangan yang ada di depan mata kita, kita harus segera menyesuaikan. Syukur-syukur karena tadi nanti saya coba bicara deh, apakah bisa dapat diskon atau mungkin ada slot beasiswa. Nah, teman-teman, itulah sebuah organisasi. Kita terus berkembang dan kita harus terus berkembang. Saya harus lari. Kalau lama-lama kok goyang ya. Padahal saya belum pulang ke Ambawang kok sudah goyang. Ada yang tahu kayaknya. Ya, artinya kita belajar dari apa yang sudah ada menuju yang lebih baik. Nah, apapun yang menjadi aspirasi kita, terutama rekan-rekan, saya nggak tahu juga ini disebutnya apa, Gen Z, Gen Y, milenial, ya, karena rentangnya masih cukup panjang. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tangan rekan-rekan inilah masa depan CU. Maju mundur, baik buruk, CU ke depan ada di tangan rekan-rekan semua. Ya. Apa yang besok akan kita lakukan? Kita akan berdiskusi bersama di dalam ruangan. Dan tadi pemenangnya kelompok Jaguar. Ini kelompok lumba-lumba. Oke. Kita akan uji apakah kelompok lain bisa mengalahkan Jaguar dan lumba-lumba dalam pembuatan proyek. Besok dibagi kelompok lagi kan? Kalau dilihat tadi apa nemteknya, kayaknya kelompoknya beda kan dengan yang sekarang kan? Beda ya. Apa yang mau kita buat bagi CU, bagi gerakan CU untuk memastikan keberlanjutan gerakan ini, ya, sehingga bisa kita wariskan tidak hanya bagi anak, cucu, cicit, cecet, cocok kami,
tetapi anak, cucu, cicit, cecet, cocok, teman-teman semua. Apa saja proyeknya? Silahkan berproses. Silahkan berproses. Dan akan dipilih pemenang dari proyek yang paling baik. Panitia sudah menyiapkan hadiahnya. Kalau saya nggak salah, Lamborghini atau BYD. Fotonya. Zenit ya? Ya, panitia sudah menyiapkan hadiah untuk proyek terbaik. Tadinya ada usulan, bagaimana kalau hadiahnya adalah mengikuti Rakin Koprit? Aduh, kalau 10 orang kali 5 juta, pusing juga kami cari dananya nanti ya. Tapi segala sesuatu mungkin. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa saja nanti ternyata ada yang berbaik hati, oke, yang proyek terbaik ikut, apalagi kalau jadi tahun depan di Labuan Bajo. Ini yang punya kawasan kayaknya nih, yang punya kawasan TKN. Ya, di Labuan Bajo. Ya, jadi besok sepanjang hari kita akan berproses dalam ruangan. Ada narasumber tingkat nasional, ada narasumber tingkat ya minimal Asia lah ya. Karena sebetulnya ada rencana juga kami mau mengundang mantan ketua Youth Committee ICA, tapi karena prosesnya agak rumit, terutama perbedaan zona waktu Spanyol dengan Indonesia. Jadi agak repot dan kita harus hybrid dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan coba-coba. Kegiatan ini adalah kegiatan coba-coba. Tidak ada pembelajaran yang bisa kami ambil. Tetapi dengan niat yang tulus, inilah yang kami coba berikan kepada gerakan CU. Tidak hanya se-Kalbar, tetapi juga seluruh Indonesia. Ya, nah itu yang akan kita lakukan. Lalu saya lihat contekan dulu. Harapan kami, sebenarnya sudah dikatakan Pak Ketua tadi di atas podium. Kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. Kita akan berproses lagi, rekan-rekan akan berproses lagi, mungkin dengan jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Undang teman-teman CU kita, orang-orang muda yang lain untuk tadi memastikan keberlanjutan gerakan CU. Nah, apa harapannya? Silakan. Apakah kita pulang dari sini mau pulang begitu saja atau sudah ada grup WA kah? Itu dia. Sudah ya? Bagaimana kalau grup WA itu kan maya, virtual, tidak terlihat ya? Bagaimana kalau kita buat lebih serius sedikit? Entah kita bentuk youth club. Apa aktivitasnya? Nah, kalian maunya apa? Rekan-rekan butuhnya apa? Pelatihan online, membuat pesawat. Ya, karena pencipta pesawat itu juga dulu dianggap bodoh. Dulu pencipta pesawat dianggap, wah ini orang gila ini. Ya, bahkan dia sampai luka-luka karena uji coba jatuh. Wilbur bersaudara. Jadi segala sesuatu adalah mungkin tergantung bagaimana tekad kita dan kerja sama. Plus selain kerja sama apa lagi? Kerja keras. Kerja cerdas. Ya. Nah, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 20.16 waktu Rekadena.
saya tidak mau mengambil waktu kita lebih banyak, ya. Yang pasti besok teman-teman akan berproses, ya. Selain 2 narasumber yang tadi saya jemput, ada satu lagi narasumber dari Puscuina, yaitu saudara Tony. Beliau adalah salah satu koordinator youth di SCCU, saya lupa namanya, ACUNEL, Asian Credit Union, ini apa? ACUNEL, ini apa? Pengikut kemarin, networking leader, ya, Asian Credit Union networking leader, tapi khusus yang young leader, ya. Dan oh ya, yang dari Filipina namanya Kiana Grace Noel Camaso. Nanti oh iya, ada narasumber sini besok. Mari silahkan berdiri. Mari silahkan berdiri. Jadi ada penyusup sebetulnya. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita besok, Ibu Era dan Ibu Angel, ya, yang akan bersama-sama dengan Kiana. Saya selalu susah nyebut namanya. Quenna. Udah saya panggil kalau WA sama dia Q. Memang panggilannya Q. Oh iya, cocok berarti, ya. Setelah itu silakan. Apakah kita mau klub atau bahkan menuntut kami, bikinkan kami komite? Silakan. Satu hal yang menjadi jaminan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan sangat mendukung dana, networking, dan berbagai hal yang dibutuhkan. Tetapi kami juga perlu melihat sejauh mana kegigihan kita, mau sampai mana, ya, mau sampai mana. Dan tidak menutup kemungkinan tidak hanya 1 tahun 1 kali, mungkin ada beberapa pertemuan lagi, ya, silakan. Karena tadi jaminan dari pengurus, jaminan kami di manajemen, ya, itu akan masuk ke dalam program rencana kerja Inkorbit 2026. Jadi kami mainkan memang, ya, karena ya sebetulnya sudah terlambat. Buktinya di Filipina sana sudah ada youth committee, di Korea juga sudah ada komite untuk orang mudanya. Bahkan mereka aktif sekali. Tadi saya intip-intip sedikit di Facebooknya Kiana, bahkan Naktur itu sedang dalam waktu dekat akan membuat pokoknya terkait orang muda dan pertanian. Nah, menarik ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Yang ada di dekat kita pertanian, ayo kita garap sama-sama. Apalagi di Indonesia kan banyak desa mulai ditinggalkan karena orang muda semua pergi ke kota. Sementara di kota juga bingung. Ya, nah, apapun yang akan teman-teman wujudkan setelah ini, silahkan berproses. Ya. Kami pasti akan mendukung selama itu untuk hal yang positif. Dan saya yakin Pak Alibata juga pasti akan tetap mendukung. Begitu teman-teman. Baik, karena waktu sudah 21, berarti saya sudah habiskan 5 menit semenjak saya omong 8.16. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Siapa yang? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk pemaparan atau penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Stefanus T. Siegian. Boleh dong teman-teman kita berikan